الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم خيركم من تعلم القرآن وعلمه رواه البخاري صدق الله وصدق الرسول. Hadirin muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, marilah senantiasa kita indahkan seluruh aturan Allah. Apapun aturannya kita indahkan. Apakah aturan itu berupa perintah atau mungkin aturan itu adalah larangan? Dua-duanya kita indahkan. Seperti pada siang hari ini kita diperintah oleh Allah untuk hadir di sebuah tempat di rumahnya untuk sholat berjamaah. Idza nudiya lis-shalati min yaumil jumu'ah, jika ada panggilan untuk kita hadir di hari Jumat, fas'au ila dzikrillah, cepat cari di mana tempat panggilan itu, segera mengingat Allah. Wadarul bai', dan tinggalkan seluruh transaksi apapun namanya, apakah jual beli, meeting, diskusi atau acara yang lain, seluruh aktivitas baik tinggalkan. Tindakan untuk meninggalkan aktivitas itu oleh Allah, dzalikum khairul lakum, itu adalah tindakan yang terbaik menurut Allah, daripada kita memaksakan diri untuk terus beraktivitas tanpa menghiraukan panggilan Allah. Pun juga ketika di hadapan kita adalah larangan, segera kita tinggalkan. Kita jauhi, tak perlu pikir panjang, apalagi menunggu kawan. Tidak, segera kita tinggalkan sejauh mungkin dengan melaksanakan titah perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Itulah yang disukai oleh Allah, dan itulah yang disebut orang bertakwa. Di hari ini, di bulan ini, ayat yang populer di 183 Al-Baqarah, di akhir perintah salat, maka diakhiri dengan la'allakum tattaqun. Allah perintahkan puasa di bulan ini adalah agar kalian menjadi takwa. Apa itu takwa? Melakukan yang disuruh, meninggalkan yang dilarang, itulah takwa. Bahasa kita adalah nurut sama Allah. Orang yang nurut sama Allah, banyak hal Allah yang akan berikan padanya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang menurut sama Allah, menurut semua titahnya, semua perintahnya, larangannya dijauh, maka apa yang terjadi? Di ujung ayat 2 surah nomor 65 At-Talaq namanya,
Allah akan kirimkan namanya makhrajan. Ketika berhenti waqaf, dibaca makhraja karena menjadi iman. Kharaja keluar, makhraja jalan keluar atau solusi untuk mengatasi seluruh masalah yang dihadapi oleh hambanya. Itu yang Allah berikan pada orang yang bertakwa tanpa diminta. Seluruh masalah kita akan kelar karena Allah akan kirimkan jalan keluar. Allah akan kirimkan solusi. Apa hanya itu? Tidak. Ini ujung ayat kedua. Di awal ayat ketiga Allah akan kasih bonus buat orang yang bertakwa, orang yang menurut sama Allah. Apapun yang diperintah dilakukan, dan yang dilarang stop, tak pernah ditengok kembali. Maka Allah akan kasih rizki, wa yarzuquhu. Dia akan kasih rizki pada hamba yang setia dan taat ini. Dan rizki itu kedatangannya tak pernah diprediksi. Min haitsu la yahtasib. Rizki yang tak pernah diprediksi kehadirannya, tak pernah dipikirkan, tak pernah disangka-sangka. Namun ketika kita tanya, apa sih rizki itu? Kita hanya berkutat pada beberapa hal. Rizki itu ya tempat tinggal, Pak. Ada lagi kendaraan yang kita tumpangi. Ada lagi makanan, pakaian. Terus apa lagi? Bingung. Mau apa lagi? Ternyata yang kita sebut adalah sebagian kecil daripada rizki yang Allah berikan. Yang terbesar, seluruh yang kita pakai, seluruh yang kita gunakan sehari-hari, mulai 0 sampai 0 kembali, bangun sampai tidur lagi, itu rizki. Contoh hari ini kita bisa melangkah menuju rumah Allah ini, itu rizki. Tidak semua orang dikasih oleh Allah bisa hadir di tempat seperti ini. Kawan kita masih sibuk di jalanan. Bahkan ada yang berdekatan dengan panggilan itu tak tersentuh, tak terdengar panggilan itu. Kenapa? Karena frekuensinya tidak nyambung. Gelombang sana, gelombang sini. Ketika nggak nyambung frekuensi, tak mungkin dia akan collab. Nah, kita hadir rizki. Kita merasakan beda rasa, ini makanan ini makan ini. Itu rizki. Coba kalau kita tidak bisa merasakan, gimana rasanya? Gak tahu, sama saja. Gak tahu, sama saja. Bermasalah orang ini. Begitu indahnya, begitu murahnya Allah kasih kita rizki, rasa, merasakan berbagai macam makanan. Belum lagi yang lain. Satu mungkin jauh dari pikiran kita. Kenapa kita ngantuk? Kenapa kita lapar? Kenapa kita kepingin ke belakang? Itu rizki yang diberikan oleh Allah. Coba bayangkan, ketika rizki kepingin ke belakang, bahasa Jawa namanya kroso, merasa. Kalau itu dihapus oleh Allah, apa yang terjadi? Bumi ini jorok. Karena orang yang mau ke belakang gak dikasih terasa dulu. Tahu-tahu hilang, tahu-tahu datang, tahu-tahu keluar. Toilet di mana-mana, di jalanan, begitu rusuh. Pun juga ketika rasa ngantuk dibuang oleh Allah, apa yang terjadi? Tengah driver mengantar makanan kemana, ke sana kemari, tahu-tahu tidur, nggak ada ngantuk. Sedang bekerja, tidur. Sedang menjalankan pekerjaannya, tidur. Apa yang terjadi? Kerusakan dunia karu-karu. Subhanallah. Itu rizki. Dan masih banyak lagi. Kalau kita hitung, kata baginda Rasul, kalau kalian menghitung nikmat Allah atau rezeki yang diberikan oleh Allah, andaikan seluruh ranting di dunia ini kau jadikan pena, air laut yang lebih besar dari daratan di bumi kita ini,
Kalian jadikan tinta, ranting dicelupkan, ditulis rezeki ini, habis rantingnya, habis tintanya. Rizki, nikmat pemberian Allah tak pernah akan habis. Hari ini kita dikasih oleh Allah. Ada yang sudah 60 tahun, ada yang sudah 70 tahun. Mungkin hari ini belum berpikir bahwa tiap hari sampai 70 tahun ini ada satu pemberian Allah, rezeki yang tak pernah tercatat, dan itu sulit kita untuk mengingatnya kalau tidak diingatkan. Apa itu? Kita melihat pasien yang di sampingnya ada tamu, kemudian hidungnya dipasang. Oh, itu oksigen. Lantas ketika ditanya, "Sus, berapa kegunaan tabung ini?" Beliau jawabnya kurang lebih, "Ya, 1 pekan, Pak." Kira-kira harganya berapa? Katakanlah 500. Oh, kurang, Pak. Enggak, ini hanya solusi. Jika 500.000 untuk sepekan, berarti 1 bulan kita butuh 4 tabung, berarti 2 juta. Sebulan 2 juta. Kalau 10 bulan, kalau 1 tahun, dan kalau 60 tahun, kita belum pernah membayangkan beli hanya untuk bernafas. Tapi hari-hari ini cukup lagi dikasih oleh Allah. Buka pintu, buka jendela, itulah rezeki yang luar biasa. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Itu hanya diberikan oleh Allah kepada orang yang bertakwa, orang yang nurut sama Allah. Satu lagi di ujung ayat keempat di surat yang sama, At-Talaq ayat keempat. Orang yang senantiasa nurut sama Allah, disuruh berangkat. Seperti hari ini disuruh puasa. Hari ini yang berada dan mampu suruh berbagi. Hari ini walaupun kantor-kantor disuruh malam-malam tunaikan itu sholat. Tak ada sholat tarawih di luar Ramadan, maka jangan tinggalkan walaupun itu sunnah. Tapi tidak ada lagi, tunggu lagi 1 tahun berikutnya. Maka disuruh kita berangkat. Pagi-pagi ketika sebelum subuh datang, tasahharu, sahur, makan di pagi hari sebelum subuh. Inna bis sahur barakah. Sahur itu ada keberkahan. Walaupun hanya seteguk air atau secuil makanan, jangan tinggalkan sahur. Begitu ada alarm, kita lakukan. Itulah orang yang. Maka orang yang selalu bersama Allah, maka ayat ini min amri, seluruh urusan orang yang menurut sama Allah, orang yang apapun yang disuruh Allah dilakukan, apa yang dilarang ditinggalkan, maka Allah akan jadikan min amrihi yusron. Kalau berhenti menurut tajwid dibaca yusro, menjadi iman. Yusron gampang, yusron mudah. Allah akan jadikan seluruh urusan kita menjadi gampang, menjadi mudah, tak berbelit-belit, tak memusingkan kepala. Nah, itulah yang diberikan pada orang yang bertakwa, orang yang nurut. Kalau takwa yang mungkin sulit kita mencernanya, orang yang nurut, mau disuruh oleh Allah. Pada ayat 133 di surah nomor 3 Ali Imran, wa jannatin, kata Allah, surga arduhas samawati wal ardh, surga yang luasnya seluas langit dan bumi, itu hanya uiddat lil muttaqin, disediakan hanya untuk orang yang nurut sama Allah, yang mau melakukan yang disuruh dan meninggalkan yang dilarang. Masya Allah. Dan orang yang dianggap mulia di sisi Allah, apa kata Allah di surah nomor 49 Al-Hujurat ayat 13, inna akramakum, sungguhnya orang yang paling mulia indallah di sisi Allah, atqakum,
mana di antara kita manusia yang paling nurut sama Allah, itulah yang paling mulia. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberi oleh Allah dalam melaksanakan puasa Ramadan ini enjoy, dan kita mampu sampai apapun yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya kita lakukan. Semoga puasa kita senantiasa diberkahi oleh Allah dan menutup sampai akhir Ramadan. Amin amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum. Amma ba'du. Wa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ya Allah najji ikhwanana al-mu'minina al-mustad'afina fi Filistin wa fi kulli makan wa fi kulli zaman. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidina fi sabili ala a'daihim. Allahumma ya Allah sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin. Wahlikil kafarata wal musyrikin, wahlikil kafarata wal mukaththibin, wahlikil kafarata wal munafikin. Allahumma ya Allah taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa khushu'ana wa ta'ammudana wa tammim ya Allah taqsirana ya Allah ya Allah ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalam.